Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidina wa masyaykhina wa muallimina wa asatidina wa syaikhina wa ahli bihadha kitabi Syekh Muhammad Nawawi al-Badani wa khususati muassisi hadha al-majlisi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'ati bid din wa dunya wal akhirah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabiul Mustafa bal maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'a karami. Wassalatu wassalamu ala Taha Muhammadin Sayyidina wa ala alihi wa sahbihi humul fudala'i wal kurama. Amma ba'du, wa bisanadil muttasili ila al-imami muallifi rahimahullahu ta'ala wa hadaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin bapak-bapak, hadirat ibu-ibu jamaah yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Ja'far, guru kita Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa Mukharrab bin Yusuf, Ustaz Abdul Hamid Mustafa Al-Hafidh, Bapak Haji Basrain, Bapak Haji Muhammad Tahir, dan segenap pengurus Masjid Al-Hidayah yang semoga semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih berikan kita karunia Islam, iman, hidayah, taufik, sehat, sehingga bisa hadir kembali di majlis yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita mendapatkan cucuran rahmat, ilmu yang manfaat, ridha dan hidayat. Allah berikan kita keselamatan dari alam dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
innal 'abdal mu'mina iza wudi'a fi qabri wa uqida wa qala ahluhu wa aqriba'uhu wa ahibba'uhu wa abna'uhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sesungguhnya seorang hamba yang beriman, baik dia laki-laki maupun perempuan, iza wudi'a fil qabri, apabila diletakkan pada kubur, wa uqida, dan didudukkan padanya, wa qala ahluhu wa aqribauhu wa ihibbauhu wa abnauhu, dan berkata keluarganya, kerabatnya, kekasih-kekasihnya, dan juga anak-anaknya. Apa ucapannya? Wa sayyidah, wahai junjunganku. Wa sayyidah, wahai junjunganku. Wa asyrifah, wahai orang yang mulia untuk diriku. Wa amirah, wahai pemimpinku. Qala lahul malaku, maka berkatalah malaikat, isma' ma yaqulu, anta kunta sayyidan wa anta syarifan wa anta amira. Malaikat berkata, dengarkanlah apa yang mereka ucapkan. Anta kunta sayyidan, engkau itu dijadikan sebagai junjungan. Wa anta syarifan, dan engkau dijadikan sebagai orang yang mulia. Wa anta amiran, dan engkau dijadikan seorang pemimpin. Qala al-mayyitu, maka berkata mayit itu, ya laitahum lam yakunu, wahai seandainya mereka itu tidak ada. Ini ucapan ketika ada orang di dalam kubur. Payat ghata duqdatan daqtatan yahtalifu biha adla'uhu, maka digencet dengan satu gencetan yang bisa menselisihkan atau bisa memberantakkan, bikin berantak. Dengan gencetan itu akan tulang belulangnya. Wa qala alaihi, sampai situ deh ya. Ini hadis kondisi orang-orang yang beriman. Gimana yang nggak beriman nih? Jadi kalau ada orang dimasukin ke kubur, kubur itu adalah bukan alamnya. Kalau alamnya namanya alam barzah, ya. Kayak bumi, alamnya alam dunia nih, beda ya. Ada bumi, ada alam dunia. Kalau alamnya nih sekarang nih kita nih ada di alam dunia. Kalau kubur itu tempatnya. Nah kalau alamnya namanya alam barzah. Kalau ada seorang yang beriman, seorang hamba, apakah dia laki-laki maupun perempuan, diletakkan di alam kuburnya, di kubur diletakkan. Wa uqidah, dan didudukkan. Nanti posisi bisa duduk tuh. Ya. Yang mendudukkan bukan diri sendiri, tapi malaikat. Wa qala ahluhu, berkatalah keluarganya. Wa aqribahu, dan juga kerabat-kerabat teman-temannya. Wa ahibbahu, kekasih-kekasihnya, istri atau suami. Wa abna'uhu, dan anak-anaknya. Apa ucapannya? Wa sayyidah, wahai junjunganku. Sayyidah itu junjungan, sayyid ya, tuan. Wahai junjunganku. Wa asyrifah, wahai orang yang dimuliakan. Wa amirah, dan seorang pemimpin, amir. Ya, amir itu maknanya pemimpin. Qala lahul malaku. Nah, malaikat sini bilang, isma, dengerin tuh.
Dengerin, ma yaqulun, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan. Anta kunta sayyidan, engkau dijadikan oleh mereka sebagai pemimpin, ya, sebagai junjungan. Wa anta syarifan, dan engkau dijadikan orang yang mulia. Wa anta amira, dan engkau dijadikan orang yang memimpin, amir. Qalal mayyitu, mayit nih ngomong nih, ya laitahum lam yakunu, seandainya mereka itu kagak ada. Kenapa nih mereka mengucapkan kagak ada? Karena pengakuan orang yang hidup itu bakal dituntut. Apa benar ente seorang pemimpin? Apa benar ente seorang yang dijunjung, yang ditinggikan, yang dihormati, yang dimuliakan? Nanti diprotes tuh. Maka payut ghata daqtatan yahtalifu biha adlahu, maka digencet kalau bahasa kita, digencet, dihempit dengan satu hempitan yang dapat berselisih atau berantakan dengannya akan tulang belulangnya, digencet. Nauzubillah min. Ini orang yang baik, orang yang beriman. Kalau keluarganya nyebut, ya itu kan meratap, ini bagian daripada meratap nih. Wahai Tuanku, wahai junjunganku, wahai kemuliaanku, ini ratapan nih. Kalau bahasa fikih namanya niyah, ya. Niyah itu nggak boleh tuh meratap kepada orang yang sudah meninggal dunia, biasa aja udah, ya. Jangan diratapi. Kalau nangis boleh, tapi kalau meratap ini yang haram nih. Kalau nangis harus, ya, apalagi suami istrinya meninggal kagak nangis, ya. Harus nangis, paksain nangis. Mau nangis apa kek? Paksain. Orang tua meninggal, nangis, paksakan. Nanti kalau ada orang yang ketika orang tuanya gak nangis, akan ada muncul suudzon. Lah, nih anak kagak nangis nih. Jangan-jangan gembira, senang. Ya, semuanya lah. Kalau ada musibah itu nangis itu menjadi kewajaran dan kemestian. Rasulullah juga nangis ketika putranya meninggal, nangis, manusiawi, ya. Apalagi kalau istri meninggal, paksain tuh, mau pakai bawang ke sini biar kelihatan nangis gitu. Paksain, nanti orang curiga, ya, nanti orang curiga, bikin orang suuzon kan jelek jadinya. Nah, kalau nangis boleh, yang nggak boleh adalah niyah, meratap, ya, membanggakan, mengagung-agungkan orang yang sudah meninggal dunia nih. Ya Tuanku, wahai junjunganku, wahai kemuliaanku. Nah, ini nggak boleh nih, ya, ini nggak boleh. Apalagi sampai merobek-robek kantong baju, rambutnya ditarik-tarik, bajunya disobek-sobek, ini udah jadi keharaman ini, ya, jadi keharaman. Nah, kalau santai dianggungkan seperti ini, nanti malaikat tanya. Tuh, lihat tuh, dengerin tuh omongan orang-orang yang telah engkau tinggalkan. Dengerin tuh, ya, kamu dianggap sebagai pimpinan, dianggap sebagai orang yang mulia. Dengerin tuh, ya. Maka mereka menanyakan, ya laitahum lam yakunu, wahai seandainya mereka itu tidak ada. Ya Allah, ngapa sih pakai disanjung-sanjung saya? Maka dengan ratapan seperti itu, bayat ghotodaqtatan yahtalifu bihal adlahu, akan dihempit, digencet dengan gencetan yang bisa berselisih, bikin berantakan tuh, akan tulang belulangnya. Ini bagi orang yang meratap akan orang yang sudah meninggal, ini akan diseksa. Makanya Nabi bilang, la tubdihu mautakum bisayyiati a'malikum. Jangan engkau permalukan, jangan engkau sakiti orang-orang yang telah meninggal dunia. Ini salah satunya ini meratap, ya. Ini tandanya bahwa siksa kubur itu pasti ada.
Dalam riwayat lain Rasulullah pernah melewati atau memasuki satu kebun yang dimiliki oleh Bani Najjar. Nabi lewat dengan izin Allah, fasami'a sautan fafaza'a. Rasulullah itu diberikan oleh Allah bisa mendengar apa yang ada di dalam kubur. Maka Nabi fafaza'a, Rasulullah itu terkejut, kaget. Faqala man ashabu hazihil kubur. Rasulullah nanya, siapa nih penghuni kuburan ini, siapa orangnya? Ashab itu penghuni. Faqalu, sahabat menjawab, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, nasun matu fil jahiliyati. Ya Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang mati pada masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Faqala, Rasulullah jawab, na'udzubillahi min azabil qabri wa min fitnatid dajjal. Ya, na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah dari azab kubur dan fitnah daripada dajjal. Ya. Qalu wa ma zaka ya Rasulullah, kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Kok berlindung kepada azab kubur dan berlindung daripada fitnahnya dajjal? Rasul menjawab dengan jawaban yang panjang. Innal abda wudi'a iza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabu hatta innahu la yasma'u qur'ana ni'alihim. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila sudah diletakkan di dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabu, dan mulai pada pulang. Tawalla tadi mulai pada pulang, beranjak pulang, berpaling dari kuburan itu. Siapa tuh? Ashabu, teman-temannya, saudaranya, keluarganya udah pada pulang. Hatta innahu la yasma'u qur'ani ni'alihim, sehingga tuh yang di kuburan bisa mendengar kletuk-kletuk sendal mereka, suara sendal, ni'al, yang kita na'lun, ya, ni'alihim. Qur'an tuh apa sih? Hentakan sendal, kletuk, sampai dengar tuh yang di kuburan tuh. Atahu malakan, datanglah dua malaikat nih, malaikat Munkar dan Nakir. Payuh idani, dan kedua malaikat itu mendudukin, bukan didudukin begini, tapi menduduki, ya, si mayit itu. Payakulana lahu, maka kedua malaikat itu nanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli, apa pendapatmu tentang seseorang ini? Maknanya Nabi Muhammad nih, ya, maknanya Nabi Muhammad. Fi hadzal rajuli, maknanya tentang laki-laki ini. Apa yang kamu tahu tentang Nabi Muhammad? Pertama kali mintanya adalah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di belakang li Muhammadin, bagi Muhammad, itu Rasulullah. Fa'ammal mu'minin, atau fa'ammal mu'minu, adapun kalau yang ditanya itu orang yang beriman, fayaqulu asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Orang yang beriman itu jawab, aku bersaksi bahwasanya dia, yaitu Rasulullah, Abdullah, hambanya Allah, wa rasuluh, dan juga utusan Allah. Nih ditanya nih nanti nih tentang Rasulullah, makanya mesti kenal siapa Nabi Muhammad. Abdullah wa Rasul, hamba Allah dan juga utusannya. Fayuqalu, maka dikatakan, unzur ila maq'adika minan nar qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Maka dikatakan oleh dua malaikat ini, lihatlah
ila maq'adika, kepada tempat dudukmu, minan nar, daripada api neraka. Ini kalau untuk neraka bahasanya bukan majlis tapi maq'ad. Maq'ad itu adalah tempat duduk, majlis juga tempat duduk, tapi maknanya berbeda. Kalau maq'ad itu duduk di atas, pindah duduk di bawah, maq'adun. Qa'ada yaq'adu. Kalau jalasa yajlisu, majlis yang awalnya duduk di bawah pindah duduk di atas, lebih mulia. Kalau qa'ada yang tadinya duduk di atas pindah duduk di bawah. Nah kalau jalasa yang awalnya duduk di bawah pindah duduk di atas, makanya lebih mulia dia. Majelis Ulama Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, majelis itu biasa tempat-tempat yang bagus ya, majelis ya. Majelis gaplek, nggak ada majelis gaplek. Terus majelis gaplek itu jelek, maq'ad itu mah ya, maq'ad gaplek ya. Majelis ukhuwah Islamiyah. Nah kamu lihat tempat dudukmu di neraka, qad abdalakallah, Allah telah merubah untuk dirimu, mengganti, badal dari mengganti atau merubah untuk dirimu, maq'adan minal jannah, satu tempat di sorga, diganti oleh Allah ya. Tadiannya tempatnya mestinya di neraka, tapi Allah ganti dengan kekuasaannya menjadi sorga. Fayarahuma jami'a, maka dia lihat keduanya, kedua malaikat itu jami'a, seluruhnya dia bisa ngelihat malaikat. Makanya orang yang sudah mati itu sudah mengalami tiga. Yang pertama sudah melihat malaikat Israel, yang kedua sudah merasakan kematian, yang ketiga sudah tahu matinya usnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau kita udah belum? Belum. Lihat malaikat aja belum. Yang lihat malaikat, apalagi yang dua, apalagi yang ketiga. Fayub sahalahu fi qabrihi sab'una zira'a, maka diluaskan untuk orang yang dikubur itu di dalam kuburnya sab'una zira'a, 70 hasta. 70 hasta itu berapa meter kira-kira? Ada nggak 40 meter? Karena satu hasta itu 48 cm kali 70 berapa? 48 kali 70, bantuin hitung tuh. Hah? Apa? 38. Ya bos segitu dah. Jadi 48 cm kali 70 ya, kali 70. Jadi karena satu hasta itu normal 48 cm kali 70 ya, kali 70. Nah itu luasnya tuh kuburan nanti ya, bisa main bulu tangkis di situ ya. Wa yumla alaihi khidran ila yaumi wasun, dan dipenuhi atas orang itu di kuburnya khidran, tanaman hijau, masya Allah. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai mereka itu dibangkitkan. Nikmat di taman yang hijau, tempatnya luas. Ini buat orang yang beriman yang bisa menjawab asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan juga utusannya. Nah ini sebaliknya, wa ammal kafiru, adapun orang-orang kafir, awil munafiku, atau orang munafik. Siapa sih munafik? Munafik itu adalah alladzi azharal islam wa akhfal kufra, orang yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Itu definisi daripada munafik. Fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli, ditanya lagi sama pertanyaan, apa pendapatmu dan apa yang engkau katakan tentang laki-laki ini, yaitu Rasulullah. Nah, orang munafik ini tanya, fayaqulu la adri, I don't know.
nggak ngerti, dia nggak tahu, saya nggak tahu. Ya, kunta aqulu ma yaqulun nas. Ya, aku mengatakan apa yang telah dikatakan oleh orang. Saya cuma tahu ceritanya doang. Ya, dia nggak bisa menyaksikan bahwa Rasulullah hamba Allah dan juga utusannya. Kenapa? Karena cuma dengar omongan orang doang. Ya, cuma dengar omongan orang, tapi dia tidak meyakini bahwa Rasulullah itu adalah hamba dan utusan Allah. Nah, orang-orang yang kagak doyan maulid makanya baik-baik nih. Kita nggak kenal Nabi loh. Kita nih setiap tahun, bahkan maulid itu bukan hanya bulan Rabiul Awal, ya kan? Setiap ada momen-momen tertentu juga kita bikin maulid. Ya, tujuannya kita baca riwayat Rasulullah. Paling kagak nih baca rawi, Dadiba, Diaulami, Simtud Duror, Sarofal Anam, Barzanji, ya kan? Itu minimal masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Minimal tuh masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masih mending. Ada yang nyangkut di tengah-tengah daripada kagak ada yang masuk sama sekali. Mendingan tuh masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi kita sedikit-sedikit tahu sejarah Rasulullah, siapa Rasulullah. Kita bisa tahu ayahnya siapa, ibundanya siapa, kan kita kenal jadinya. Itu riwayat. Itulah hebatnya ulama-ulama dulu, sejarah Nabi dibikin lagu. Supaya apa? Supaya gampang ingat. Karena kalau dibacain sejarah Nabi bete kita. Betul nggak? Dibaca Nabi Muhammad lahir di Mekah, ayahnya namanya Abdullah, ibundanya namanya Aminah. Bete nggak? Tapi kalau dibacain pakai rawi, ya kan enak. Pakai lagu, pakai nazam. Abdani ulimla misbizatil aliyah, ya kan? Nah, itu kalau dibacain sejarah pakai lagu jadi enak. Karena orang lebih gampang ngapalin lagu ketimbang ngapalin sejarah. Ini lagu lama nih, kita masih ingat nggak? Terus ini ya, bila kamu. Apa itu? Jangankan yang muda, yang tua yang masih ingat. Ingat nggak? Iya, jangan terusin di masjid jelek nyanyi. Tuh kalau dibikin lagu kita jadi gampang ingat. Makanya saya bilang minimal masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Insya Allah ada yang nyangkut di tengah-tengah. Tapi kalau kagak ada yang masuk, kagak ada yang nyangkut. Ini maulid nih, udah nggak usah dibilang macam-macam udah. Ini merupakan ta'birun anil farah was surur bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagai ungkapan ekspresi senangnya kita, gembiranya kita dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya bulan Rabiul Awal, kapan aja kita maulid. Pindah rumah maulid, ngawinin maulid 7 bulan, maulid lahiran, maulid nyunatin, bercerai kagak. Jadi orang yang kenal Nabi nanti akan dipersiapkan oleh Allah. Apa tuh? Yang awalnya neraka menjadi surga bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lagi orang yang nggak bisa menjawab, na'udzubillah nih, masya Allah. Fayuqalu lahu la daraita wa la talaita. Kamu kagak tahu, wala talaita, dan juga kamu kagak mengenal. Ya Allah, tahu kagak, kenal kagak sama Nabi Muhammad, ya kan? La daraita wala talaita. Kamu tidak tahu dan tidak baca Quran. Ya, kagak. Talaita tuh asal katanya tala yatlu, makanya tilawah. Kamu nggak kenal sama dia, nggak tahu siapa Rasulullah, dan kamu nggak pernah baca Quran. Summa yudrabu bimitrak, kemudian digebuk tuh orang. Yudrab tuh dipukul, bimitrakin min hadid, dengan satu pukulan daripada besi. Wogem, namanya wogem, dorbatan baina uzunai, dengan satu pukulan di antara kedua telinganya, tengah-tengah. Fayasiha sayhatan yasma'uha
man yalihi ghairal sakalain, yang sehingga mereka itu berteriak. Yasih itu adalah teriak, soihatan dengan satu teriakan, yasma'uha man yali ghairas sakalain, yang teriakannya itu bisa didengar oleh siapapun, ghairas sakalain, kecuali dua, manusia dan jin. Nggak bisa dengar. Sakalain itu adalah manusia dan jin. Kan ada nabi itu, sakalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami, kan gitu kan ya. Nah itu Muhammadun Sayyidul Kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Saqalain itu maknanya manusia dan jin. Manusia nggak bisa dengar tuh teriakan, jin juga nggak bisa dengerin. Yang bisa mendengar selain itulah binatang, pohon bisa mendengar tuh teriakannya. Kalau kita bisa mendengar, Masya Allah, ya, nggak betah kita hidup di dunia ini. Soihatan yasma'uha, yang bisa didengar, man yali, ya, ghairas sakalain, kecuali dua makhluk. Siapa? Sakalain, manusia dan wa yudayyiku alaihi qabruhu, dan dipersempit baginya akan kuburnya, hatta tahtalifa adlahu, sehingga hancurlah akan tulang belulangnya. Masya Allah, digencet pakai apa tuh? Kuburan. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini betul apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ucapan yang benar, ya. Ucapan tadi siapa? Nabi Muhammad. Siapa Muhammad? Hambanya dan juga Rasulnya, ya. Nah ini berarti kita mesti mengenal Rasulullah lebih awal, ya, lebih mengenal Rasulullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, ya Isa kam min wajhin sabih wa badanin sabih wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Terima kasih, mohon maaf. Qadarallahu ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.